Horas Baligi Academy dari tepian Danau Toba yang sangat indah sekali. Horas. Oke teman-teman yang kemarin merayakan Idul Fitri 1446 ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga, jalan-jalan, makan-makan yang enak ya. Lupakan dulu hal-hal serius. Tapi kalau yang mau serius, singgah di Baligi Academy ya. Kepada Pak Joko Widodo dan keluarga juga, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Pak Jokowi ya cepat mengakui apa yang sebenarnya terjadi ya Pak, karena tidak ada alumni UGM yang malu-malu kucing mengaku sebagai alumni UGM, justru bangga. Karena apa? Masuknya susah ya, saat itu terutama masuknya susah, apalagi lulusnya ya. Jadi dia bangga, mana ijazahmu ini, begitu. Seorang alumni Gajah Mada itu pasti bahkan overconfident ya, sangat percaya diri. Karena tadi itu saya bilang masuknya susah, apalagi keluarnya. Jadi bukan ketika diminta, mana ijazahnya Pak, tunjukkanlah. Lah siapa yang mendalilkan? Itu yang yang membuktikan. Itu bukan tipikal seorang alumni Gajah Mada Pak. Seorang alumni Gajah Mada pasti dia bangga. Pasti dia bangga dengan alma maternya. Karena apalagi dulu masuknya susah sekali. Gitulah Pak. Kalau memang bukan alumni Gajah Mada, ya sekaranglah saatnya untuk mengatakan yang sesungguhnya. Kan gitu Pak Joko Widodo kan. Oke pemirsa, ini ada lembar ijazah, ijazah ya, Gajah Mada yang dikirimkan kepada saya di X ya. Inilah tampilan, kalian lihat sendiri, inilah tampilan ijazah pada tahun 1986 ya. Ini orang tuanya katanya ya yang mengirim ini. Inilah orang tuanya lulusan sarjana kehutanan. Lihatlah fontnya ya kan, jauh sekali dari font Times New Roman. Dia lulus 4 Agustus 1986. Bentuknya pun masih seperti ini. Ya, lihat logonya pun masih sederhana, belum ada watermark logo UGM itu yang berkilau-kilau ya, cantik keemasan gitu. Coba kita perhatikan pada ijazah Joko Widodo. Wah, ini kan sudah Times New Roman. Terus di sini kita lihat situ sudah warna keemasan. Nah, ini sudah lebih modern ini logonya ini. Logo di ijazahnya Pak Joko Widodo ya, kalau nggak kebanjiran atau kebakaran atau yang lainnya ya. Nah, ini yang akan kita berikutnya. Nah, di sini juga tampilan fotonya yang diakui sebagai Pak Joko Widodo ini kok kacamata. Saya juga bingung ya, waktu saya lulus 98 tahun 1998 sebagai seorang sarjana teknik elektro, itu semua teman-teman ya foto ya tidak ada yang berkacamata gitu loh. Jadi kenapa dia dilarang? Ya karena untuk identification. Jadi alasan ilmiah ya. Karena muscle dari di sekitar mata kita itu ketika difoto itu akan ditutupi oleh baik lensa maupun frame kacamata itu. Padahal itu di sekitar mata itu penting sekali untuk identifikasi, karena itu otot-otot kunci juga dalam identifikasi manusia. Makanya secara ilmiah itu memang nggak boleh gitu loh. Karena di sekitar mata itu adalah banyak titik-titik kunci yang bisa dipakai untuk menentukan atau mengidentifikasi orang tersebut.
Nah, herannya pada tahun 1985 kok ini boleh, ya. Saya bingung. Pada saat 1998 saja saya lulus, itu ketat sekali, gitu, ketat sekali. Tidak ada yang berkacamata, ya harus dilepas, gitu. Nah, saya mempertanyakan, kita memerlukan dokumen, ya, dokumen resmi UGM, kapan dimulai dibolehkannya foto ijazah, ya, menggunakan kacamata. Ini penting ini. Ya, kalau kita sudah dapatkan dokumen resmi dari UGM, saya cari-cari, tidak ada, yang sudah tahun 2020-an, ya. Kalau ini ada, maka ini pasti palsu, ya. Nggak perlu pakai analisa font, analisa teknologi, ink data analisis, terus radiokarbon C14 dating analysis, itu nggak penting. Ini saja, kalau kita dapat dapat dokumen, ya, yang membuktikan bahwa pada saat itu tidak dibolehkan penggunaan kacamata, maka ini 11.000 triliun palsu, ya. Cuma ketika ini ditampilkan nanti di persidangan, tidak boleh pakai mata visual gitu, mata visual. Kita harus buktikan secara ilmiah bahwa ini adalah kacamata, ya. Oleh karena itu kita pakai program gitu loh, ya. Jadi kalau di persidangan, dari mana Anda tahu? Pasti hakim mengatakan itu. Dari mana Anda tahu itu dia menggunakan kacamata? Ya karena saya lihat, Pak, itu kacamata, nggak boleh begitu, ya. Kita harus menggunakan objektivitas metode ilmiah untuk mengatakan bahwa itu adalah kacamata. Tapi sebelumnya, ya, kita lihat dulu bagaimana kita menjejak, ya, perbedaan ini watermark logo UGM ini yang sudah sangat cantik ini di ijazah Joko Widodo. Coba kita pakai program untuk melihatnya lebih dekat, ya. Kalau ini yang yang dikirim, ya, kepada saya dengan ijazah tahun 1986. Nah, ini programnya saya buat, sudah saya siapkan. Terus ini Joko Widodo. Coba kita zoom dulu ini, kita filter pakai bilateral filtering, kita lihat, ya. Kita crop. Nah, terus ini. Nah, inilah dia, ya. Coba kurang luas. Nah, inilah dia logonya di 1986. Watermark logo UGM, ya. Kehijauan, tetapi tidak ada warna keemasan, ya, seperti logo UGM modern seperti di jasa saya, ya, 1998 sudah sangat keren. Kalau ini masih sangat sederhana, hijau saja gitu, ya. Terus kalau kita lihat di ijazahnya yang katanya Pak Joko Widodo, ya, ini, ya, kita lihat dulu di sini. Nah, ini coba kita lihat, ya. Ini sudah ada keemasan, ya, kuning di sini. Kita lihat grafiknya juga berbeda, ya, distribusi RGB, ya. Tetapi karena ini hanya ditampilkan di layar, ya, di layar ketika alumni yang katanya temannya Pak Joko Widodo, tidak ada mereka pegang begini ijazahnya Pak Joko Widodo, cuma ditampilkan dalam proyektor atau monitor gitu, dalam bentuk soft copy, itu pun, ya, cuma ditampilkan begitu aja gitu. Kalau bisa kita pegang, ya, ijazahnya Pak Jokowi, kita scan gitu dari primary source, maka bisa kita analisa distribusi warna dari logo UGM-nya ini, ya, ngapa dia warna keemasan. Sebenarnya bisa, ya, dari logo ini juga bisa kita analisa. Coba lah ini bandingkan, ya, 1986 dengan 1985, kan. Nah, inilah dia. Kan sangat berbeda, ya. Ini benar hijau seragam warnanya. Kalau ini distribusi RGB-nya juga berbeda, ya. Ini lebih seragam grafiknya, ya.
ini lebih banyak puncak-puncak itu menandakan banyak warna di situ, banyak warna, konten warna di sini. Ya, kalau ini lebih seragam dia, grafik distribusi RGB-nya. Nah, inilah dia. Di sini saja sudah menimbulkan ya, memperkuat analisa saya tentang font ya, di mana pada saat itu memang penggunaan font itu sangat langka, kalaupun ada ya di Amerika mungkin, atau di Inggris dalam bentuk cetakan ya, bukan software. Ya. Nah, inilah kita lihat distribusi ini sudah keemasan ya, sudah keemasan di ijazah Joko Widodo yang 1985. 1986 saja ini masih begini seragam dia, masih watermark ya, hasil percetakan dan warnanya warna hijau. Gitu. Inilah salah satu memperkuat argumentasi saya ya. Nah, ini dari sisi logo ya, logonya coba kalian lihat kan, terlihat nggak kalau di YouTube? Kalau di monitor saya ini kelihatan sekali. Tapi mereka bisa nanti membantah itu kan karena seperti Muhammad Nur Al-Azhar di kasus Jessica itu menipu dengan cara seperti itu ya. Karena kita nggak bisa pegang video CCTV-nya, dia bisa banyak sekali alasannya. Itu karena monitor, itu karena kamera menyuting hasil monitor, gitu-gitu deh pokoknya. Ya, ruwet pokoknya kalau sudah berbohong itu ya. Nah, inilah, itu juga nanti dipakai alasan itu, padahal karena nggak dikasih gitu loh, ya kan? Sama seperti kasus ijazah palsu Joko Widodo ini ya, memperpanjang, memperumit proses. Padahal gampang sekali prosesnya. Tunjukkan siap diuji. Atau ya sudah mengaku bahwa ijazah saya palsu, skripsi saya palsu. Kan cuma dua opsi itu saja. Kalau menunjukkan siap diuji secara ilmiah. Karena kalau dari watermark logo UGM ini saja, ya analisa saya semakin kuat gitu loh. Ya, karena tahun 1986 saja, ya nggak seperti itu logonya. Terdistribusi seragam ya, seragam dia ya, hijau-hijau saja gitu. Kalau ini kan enggak ya, distribusi warna kuning itu menimpa ke warna hijau seperti emas gitu ya. Itu saja sudah memperkuat analisa kita. Nah, selanjutnya ya, kita akan lihat. Nah, bahkan sekarang saja ya, saya kira ini tahun 2021 di teknik ITB ya, kalau ini masalah kacamata ya, itu ternyata masih berlangsung syarat itu gitu loh. Makanya saya bingung kok ada ijazah seseorang yang menggunakan kacamata fotonya ya. Sementara di ITB saja itu di UI nih ya, di UI Fakultas Teknik UI, pakaian formal dan tidak berkacamata. Ya, itu dia. Terus fisika, teknik ini fisika ITB yang saya cari juga ya. Pas foto, menghadap ke depan, memakai jas, plus berdasi, tidak menggunakan aksesori plus kacamata. Tetap mereka. Kenapa UGM berubah dan kapan? Itu kita ininya. Sejak kapan berubah? Jadi kalau kita bisa dapatkan dokumen dari UGM itu ya, karena UGM belum tentu mau terbuka ya untuk membuka syarat itu. Harusnya kan terbuka saja kalau benar kan ijazahnya Jokowi kan. Nah, karena zaman saya itu nggak boleh gitu, ketat sekali. Bahkan jilbab pun nggak boleh karena telinganya pun harus dibuka zaman itu kan. Karena memang secara ilmiah bentuk telinga itu merupakan data juga ya, data yang penting untuk identifikasi. Terus bentuk rahang itu penting ya, otot-otot di sekitar mata itu penting gitu loh, bukan karena apa-apa ya, memang itu penting untuk data ya, untuk identifikasi. Nah, itu teknik fisika ITB. Terus ini UIN Sunan Kalijaga ya, ini dia. Tidak menggunakan aksesoris pada wajah seperti kacamata, anting dan lainnya ya. Nah, inilah ya 2021. Kacamata nggak boleh di UIN Sunan Kalijaga. Terus yang lain. Ini dari Unair ya.
tidak menggunakan kacamata, aksesoris, anting-anting berlebihan, dan lainnya. Jadi, saya bingung juga ya, dari banyak universitas besar itu nggak boleh gitu. Saya yakin sampai sekarang, bukan hanya 2021 ya. Terus ini dari Udayana, ya Udayana. Tidak menggunakan aksesoris pada wajah seperti kacamata, anting, serta aksesoris lainnya. Udayana, ya tadi sudah kita Unair, ya. Terus ini ITS, ya. ITS, ini informasi akademiknya. Persyaratan yudisium. Foto 3x4 berpakaian resmi tanpa kacamata. Jadi memang ya ternyata masih sama seperti zaman saya ya, di UGM ya. Sekarang juga. Terus ini Udayana. Terus ini apa ini? Brawijaya ya, UB. Brawijaya. Nah, di sini juga dikatakan tidak memakai kacamata. Brawijaya. Jadi sudah banyak kita survei. Terus ini juga ini Universitas Diponegoro, Fakultas Teknik. Di sini juga foto hitam putih berjas resmi tanpa kacamata. Undip juga. Jadi bingung kita. Tiba-tiba saya lihat di UGM, ya, lain sendiri dia, lain sendiri, tidak memakai kacamata hitam. Saya juga bingung. Sejak kapan ini berubah UGM ini ya? Tidak memakai kacamata hitam. Yang lain, universitas yang lain yang saya survei, bahkan saya sampai tanya itu ke ChatGPT. Universitas apa saja yang membolehkan kacamata? Syarat yudisium. Katanya kasusnya kasus Joko Widodo yang membolehkan. Oh ya, kacau ini. Nah ini kalau kita lihat di UGM, nah inilah syaratnya ya, tahun 2020 ya, tidak memakai kacamata hitam. Ada hitamnya. Jadi boleh kacamata tetapi jangan hitam. Berarti kalau biru boleh ya, kuning ya, terus jingga atau apa itu ya kan, merah, kuning, hijau. Pokoknya jangan hitam. Ya. Jangan pakai kacamata hitam. Kalau kalian pakai kacamata kuning, hijau, biru, ya keabuan, terus kacamata abu-abu boleh kalau menurut UGM ini. Karena syaratnya tidak memakai kacamata hitam. Saya juga bingung sejak kapan ini berubah ya. Apakah berubah demi fotonya Joko Widodo? Bingung juga kita. Kacau, kacau. Aduh. Coba kita tanya nanti pada saat halal bihalal ini sama apanya ya. Pertama, ada nggak foto ijazah yang berkacamata selain Joko Widodo di bawah tahun 90 lah dulu. Saya 98 aja harus dilepas kacamatanya kan gitu teman-teman itu ya. Tempat foto kan biasanya kita sama-samaan itu. Terus saya lihat juga ijazahnya yang punya berkacamata katanya dilepas tahun 98. Ya, kita tanyakan ya sejak kapan itu boleh berkacamata asal jangan kacamata hitam di UGM. Kita akan tanyakan itu ke Bu Ova kalau ada ya. Jangan-jangan karena kita tahu nanti 15 April mau datang, nanti atar-atar pergi dinas kemana-mana, ya kan? Atau kita dihadang nanti di apa itu oleh Satpam, di apa itu, di depan gerbangnya itu kan, gedung pusat itu, tempat rektor itu. Ya jangan begitulah. Ya kita kan datang mau nanya, ya terutama ini foto ijazah berkacamata ini sejak kapan? Ada nggak di zaman di bawah tahun 90 ada foto ijazah berkacamata? Atau hanya spesial untuk Joko Widodo yang akan menjadi pada saat itu sudah tahu mau jadi presiden kan? Itu juga, aduh tahe. Yang lain pun nggak boleh sampai saat ini. Ya Mbak tahe. Oke, kita akan analisa kenapa dikatakan berkacamata. Kita nggak boleh secara mata, kita harus pakai program ya. Nah inilah programnya ya, namanya edge detector ya, artinya pendeteksi tepi. Kalau ada objek di situ maka tepi-tepinya itu
akan terdeteksi gitu ya. Itulah edge detector, algoritma yang sudah lama ya. Apalagi kalau kita nanti punya yang hasil scanan ya, ini aja terdeteksi dia ada objek gitu di matanya ya. Apalagi kalau kita punya scan-scanan langsung ya dari Joko Widodo, kita scan ya kelihatan itu kacamata. Tetapi di persidangan nggak boleh begitu. Nanti akan ditanya hakim, apalagi jaksa dan hakim ya. Dari mana Anda ketahui itu kacamata? Apa yang membuat Anda yakin? Itu kan mata Anda bisa optical illusion dan lain-lain ya. Nah, itu alasan-alasan biasanya. Makanya kita harus buktikan secara ilmiah ya, menggunakan algoritma pendeteksi tepi ya. Coba kita mulai pakai yang paling sederhana, Sobel ya di sini. Nah, ini dia kan di sekitar ini bentuk kepalanya. Nah, di sini ada sesuatu. Ya, itulah keliling dari frame yang terdeteksi ya. Terus kemudian algoritma berikutnya adalah Kenny ya. Ini juga kita ini ya, di depan apanya ada sesuatu di sini. Ya, inilah objek itu yang namanya frame dan lensanya. Terus pakai Prewit kita. Nah, ini juga dapat tetapi lebih tebal ya dia. Terus yang lain, ini juga dapat ya. Jadi hasilnya memang akibat resolusi rendah itu saudara ya, karena memang dia di foto dari monitor ya, akhirnya ya, seperti cacing ya. Tetapi meskipun dapat dia di sini objek itu ya. Coba kalau kita dapat scan-nya ya, bisa kita ini deteksi langsung tepi-tepi dari frame maupun kacamatanya itu. Sekarang Kirs ya, juga dapat ya, meskipun resolusi rendah. Freychen ini yang terakhir. Nah, ini dapat. Terus kita juga untuk mengidentifikasi biasanya pakai key points ya di sini. Nah, ini ya, di sekitar mata itu ada titik-titik kunci ya yang perlu untuk dianalisa gitu. Jadi itulah harusnya Bu Ova Emilia dan Dekan Pak Dr. Sigit ya, Profesor Ova Emilia sebagai Rektor UGM dan Dr. Sigit Sunarta, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan saya ya yang akan kita konfirmasi nanti, terutama ini ya. Ini juga fatal ini ya. Kapan UGM membolehkan seseorang ya foto untuk ijazah dan dia berkacamata? Sejak kapan itu? Kalau boleh 1985, mana dokumen yang membolehkan? Itu pasti terdokumentasi kan? Tahun 1985 syarat foto ijazah. Kita perlu meminta itu. Yang kedua, ya pembuktian ada nggak selain Joko Widodo ini tahun 1985 foto ijazahnya berkacamata. Kenapa? Secara sains itu nggak boleh gitu loh. Lebih baik tidak, bukan lebih baik ya, harusnya tidak. Kenapa? Ya otot-otot di sekitar mata kita ya, kedua mata kita itu penting untuk identifikasi, pengenalan wajah, dan itu kalau ditutup oleh frame maupun lensanya, maka identifikasi menjadi terganggu. Begitu kan harusnya Bu Ova dan Pak Sigit yang terhormat ya. Kalau memang sudah kejanggalan-kejanggalan ini menurut Bapak dan Ibu sekalian, ya jujur saja sudah gitu. Dari jenis font sudah kita lihat ya, tahun 1986 aja nggak secantik itu. Terus logo tadi ya, logo ini, bayangkanlah logo ini cantik kali. Untuk 1985, 1986 saja masih itu ya, tadi yang saya tunjukkan ya. Ya, ini ya. Nah, dari sini aja sudah tahun itu ya masih seperti itu. Logik apanya ya, teknik percetakannya mungkin UGM ya memesan ya. Mungkin ada yang tinggi, tetapi UGM memesan yang seragam ya seperti ini. Gitu loh. Jadi dari sini saja sama-sama Fakultas Kehutanan kita udah melihat perbedaannya. Kok di tahun 1985 itu logonya jauh lebih cantik.
Ya sudah ada warna kuning-kuning keemasan. Kalau 1986 kok masih begini? Kan itu perlu dijawab sama UGM. Belum lagi ya UGM harus menjawab. Kok tidak ada di lembar pengesahannya itu tanggal dosen penguji? Ya, mana ada skripsi tidak ada lembar dosen penguji? Ya, tanda tangannya. Yaitu sama dengan toilet paper. Banyak sekali yang perlu kita pertanyakan. Belum lagi tentang tanda tangan. Gitu loh. Banyak sekali. Sebaiknya udahlah UGM mengatakan apa adanya, as it is. Gitu. Tanpa intervensi politik ataupun apapun. Ya sudah. Gitu loh. Mengaku saja gitu, as it is. Gitu ya, jangan lagi bersembunyi dengan udah ada dokumennya, dokumen yang kelihatan saja sudah berbeda, apalagi dokumen yang belum kita lihat kan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Oras.